Shalom, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Tabura Injil Klasis GKYP Selatan. Di hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Tawarik pasal 16 pada ayatnya yang ke-34. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkannya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Karena kasih setiamu yang begitu besar bagi kami. Dan karyamu terus terjadi dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini, dalam suasana dan sukacita perayaan pekabaran Injil di tanah ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, mengisi siaran Tabura Injil Klasis GKYP Selatan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Curahkanlah hikmat-Mu, penuhi seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman itu sendiri berbicaralah kepada kami, sebab selaku anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, 1 Tawarik pasal 16 pada ayatnya yang ke-34 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di hari ini. Dengan tema kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Saudaraku, bagian ini menggambarkan keyakinan iman Daud bersama dengan bangsa Israel. Ketika dalam berbagai hal mereka selalu mengandalkan Tuhan, atau mereka selalu merencanakan segala hal dengan menghadirkan Tuhan dalam perencanaan mereka. Bagian ini juga merupakan sebuah ungkapan rasa syukur dan terima kasih dari Daud bersama dengan bangsa Israel. Alasan mengapa mereka bersyukur, karena Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Dalam segala sesuatu, dalam apapun bentuk yang mereka lalui, Tuhan selalu hadir dengan mereka. Entah itu ketika mereka ada di dalam sebuah tekanan-tekanan penderitaan, mereka ada di bawah persoalan pergumulan, ataupun juga ketika mereka sedang ada dalam situasi sukacita,
Itulah yang diungkapkan oleh Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini menunjukkan bahwa kasih setia Allah tidak pernah akan hilang dari kehidupan Daud. Dan dia meyakini itu sehingga dia dapat mengungkapkannya demikian. Rasa syukur yang dimiliki Daud bukan saja ketika dia ada dalam kebahagiaan, dalam sukacita, tapi juga ketika dia ada dalam keadaan yang sedang terjepit dalam persoalan, dalam masalah kehidupan. Ia menyatakan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kadang ketidaksetiaan Daud nyata dalam perjalanan hidupnya bersama dengan bangsa Israel. Namun Allah tetap menyatakan kasih-Nya kepadanya. Bapak Ibu Saudara pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sebagai umat yang percaya, kita juga sering mengalami hal yang sama. Ada rasa syukur yang seringkali terucap, terungkap lewat hati dan bibir mulut kita. Namun pertanyaannya, apakah itu kita ada dalam situasi atau kondisi seperti apa? Ungkapan syukur itu kita naikkan. Terkadang dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita ada dalam situasi kesedihan, penderitaan, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak adil kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara. Padahal realita atau kenyataan kita ada selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita selalu setia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Tuhan tidak melihat dan mengindahkan. Kadang ungkapan-ungkapan ini kita sampaikan kepada Tuhan. Ketika kita gagal dalam apa yang kita inginkan, kadang penderitaan yang kita jalani itu terus berkepanjangan dan tidak sedikit ungkapan kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa tabura Injil yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari Daud. Sekalipun dalam situasi-situasi yang menekan kehidupannya, tetapi dia tetap bersyukur dan selalu mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selam kekal dan abadi baginya. Sebagaimana diungkapkan di saat ini, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu kekal bagi saudara dan juga saya. Dia akan terus ada bersama dengan kita. Dia akan terus menuntun. Dia akan terus melindungi perjalanan kehidupan kita. Kalau sampai saat ini kita masih ada, itu terbukti
bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Karena kasihnya itu, Yesus anak tunggalnya itu boleh ada bersama dengan kita di dalam dunia ini. Menjalani penderitaan, mati bagi kita semua. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan dan kita terus mengungkapkan puji-pujian, muliakan Dia dalam seluruh kehidupan kita, pekerjaan, usaha, dan apapun yang kita lakukan. Selalu ada ungkapan syukur yang kita naikkan kepadanya. Sebab kasihnya itu kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan lewat kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu. Sempurnakanlah firman yang hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dan biarlah dalam perjalanan, kehidupan, tugas dan kerja, kami selalu mengucap syukur dan menyatakan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya tidak pernah akan berubah. Kemarin, hari ini, dan hari esok. Berkatilah kami semuanya Bapa dalam seluruh kehidupan kami. Ajarkan, mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati para kru yang terus bekerja menyiarkan taburah Injil. Dan alat-alat yang digunakan, Tuhan memberkati. Lewat alat-alat ini, Injil terus diberitakan sampai ke pelosok bumi ini. Bapa, berkatilah dan lindungilah umat-Mu. Dalam seluruh kehidupan, tugas pekerjaan, ketika ada yang sakit, Tuhan datangi mereka, sembuhkan mereka. Yang ada di bawah tekanan, yang ada di dalam penderitaan, Tuhan hadir dan bebaskanlah mereka dari semua penderitaan. Dan Tuhan pulihkan bagi yang sakit. Dan Tuhan halaukan dan selamatkan kami dari bahaya virus varian Omikron. Sehingga kami terus dapat beraktivitas dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Demikian telah kita ikuti bersama-sama pemberitaan firman Tuhan lewat siaran Taburah Injil. Bapak, Ibu, Saudara, saksikan terus siaran Taburah Injil Klasis GKI Yapen Selatan lewat channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.